Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, salam sehat senantiasa. Alhamdulillah, Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan penuh maghfirah ini semoga menjadi revival kebangkitan kita untuk menjadi manusia yang oleh Allah ditetapkan sebagai manusia yang fi ahsani taqwim, sempurna lahir tumekaning batin. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Hari-hari indah akan kita ukir dan kita renda, akan kita sulam dengan berbagai varian benang semangat, sehingga akan terwujud sebuah lukisan, sebuah ornamentase, dan ornamentase itu nanti akan menjadi anyaman yang bisa dilihat dengan penuh keindahan dari kacamata hati kita masing-masing. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran ditegaskan, begitu indahnya Allah memberikan kesempatan kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang diberikan, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung padang rembulane jembar kalangane, masih diberikan kesempatan kita hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan apa yang menjadikan hidup ini menjadi berarti dan bermakna harus mempunyai keseimbangan. Dunia kita cari, akhirat tidak boleh kita lupakan. Maka untuk menggapai dunia akhirat yang sama, yang balance, yang baik, tentu harus ada upaya, ikhtiar dan tawakal. Maka senada dengan ayat yang terbaca tadi, bersegeralah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkannya untuk menuju ampunan Allah. Artinya kita tidak tahu apakah titipan nyawa yang diberikan kepada kita semuanya ini akan diambil kapan, akan dikersake nang ngarsane Gusti Allah itu kula panjenengan tidak paham dan tidak tahu. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam kitab sucinya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tahukah engkau wahai Muhammad tentang ruh? Jawabnya tidak. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh, dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami diberikan pengetahuan tentang ruh itu hanya sedikit. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi hal yang sama senada dengan surah Ali Imran 133 tadi. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Why? Kenapa kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah? Karena dalam hadis yang disampaikan beliau, badiru bil a'malis shalihah, bersegeralah engkau berbuat amal saleh, berbuat amal yang baik. Kapan lagi? Mulai sekarang. Ramadan ini adalah bulan di mana tempat sajian yang sangat lezat spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Badiru bil a'malis shalihah, bersegeralah engkau menuju atau menoleh, mencari, melakukan perbuatan amal-amal saleh yang baik. Kenapa Rasulullah sampaikan seperti itu? Fasatakunu fitanan kakito ilail muzlim. Karena akan datang satu saat di mana terjadi berita hoax, fitnah yang merajalela, sampai kemudian terjadi satu hal yang sangat mengerikan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya banyak orang yang beriman, tapi sorenya dia ingkar kepada Allah, meninggalkan agama dan keyakinannya. Wa yumsi mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan
wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, paginya dia meninggalkan keyakinannya. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan adalah bulan asah, asuh. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di siangnya Ramadan. Kita jadikan sebagai tempat di mana kita tetap mempunyai optimisme karena kemenangan-kemenangan dalam sejarah Islam dan sejarah Indonesia adalah di bulan suci Ramadan. Kalau negara Republik Indonesia yang kita berada di dalamnya ini dianugerahi Allah Subhanahu wa taala merdeka, yaitu di bulan Agustus, yakni 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kemenangan hurriyah, maka kita jadikan bulan ini adalah bulan di mana untuk kita menang dan untuk sukses. Bagaimana caranya? Hari-hari indah, siangnya Ramadan, siapapun diri kita, menjadi apapun Anda, semuanya kita optimalkan kerja, kinerja, perjuangan secara optimal. Jangan sungkan-sungkan, jangan katakan malas. Justru Ramadan adalah bulan untuk semangat. Nah, oleh karena itu tidak sedikit kemenangan perang Badar, kemudian beberapa hal yang kemudian menjadikan umat Islam jaya adalah di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh kesucian. Jangan sampai kita terlewatkan dari kesucian bulan suci Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, karena kita diperintahkan untuk meminta ampun segera, istighfar dalam suasana suka-suka tanpa duka. Di bulan suci Ramadan adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, yaitu wa ausatuhu maghfiratun. Di pertengahannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, oleh karena itu disebutkan wa jannah, surga yang dianugerahkan kepada hambanya yang mau bertafakur, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bersegeralah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas planet bumi ini. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yaitu di mana kita akan memperoleh fasilitas surga yang luasnya seluas bumi, u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk memperoleh takwa adalah menunaikan puasa. Jika untuk menggapai la'allakum tattaqun, yang insyaallah akan dipantaskan jika puasa kita betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa tidak sedikit orang-orang yang berpuasa yang kemudian hanya memperoleh rasa lapar dan haus saja. Kenapa? Muspro. Mengapa demikian? Karena lalai dengan puasanya. Oleh karena itu, mari kita jadikan maksudnya puasa hanya lapar dan haus karena memang tidak bisa memahami tentang substansi puasanya. Apa hakikat puasa itu? Meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya. Ketika kita bisa meneladani mengalami sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak malas, tetap mempunyai semangat untuk i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ingin sukses, kaji ilmu, belajar dan belajar. Karena apa? Allah Maha mengetahui segala-galanya. Maka dengan belajar, harapannya kita mendapatkan tetesan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Maha Kuasa. Maka kekuasaan yang sedemikian luas dan hebat itu, jika kita akan bisa menapaktilasi dan meniru sifat-sifat apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang mukmin yang kuat. Al mu'minuna qawiyyun khairum minal mu'minina dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah.
iman, takwanya, ekonominya, ilmunya. Semoga Ramadan ini menjadi kawah gemblengan condro timuko untuk memperoleh semuanya itu. Pemirsa yang berbahagia, inilah semangat kita di tengah-tengah musibah, wabah yang mematikan. Tetapi kita bersemangat mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan sebagai asyamud junnatun, puasa sebagai perisai kita untuk menghadapi semua yang ada, semua yang terjadi, semua yang akan menghambat perjalanan hidup kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, semoga Ramadan ini adalah Ramadan istimewa. Saudara-saudara, para pemirsa bisa membangkitkan semangat dirinya. Yang pedagang, laksanakan apa yang menjadi tugas pedagang, jujur dalam usahanya. Yang pegawai, tugas dilaksanakan karena kewajiban, hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun kita akan melaksanakan secara optimal. Dunia kita cari, akhirat jangan kita lupakan. Wa'mal li akhiratika, karena kata benar. Semoga kita mempunyai semangat untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar, melaksanakan perintahnya, berupaya sekeras mungkin untuk berjuang meninggalkan kemaksiatan dan menjauhi kemungkaran. Ketika ini yang terjadi, kita insya Allah dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa. Jangan tanya apa manusia yang bertakwa itu pahalanya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ramadan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.